Ya, selamat malam sobat-sobatku dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di malam hari ini jalanan habis diguyur hujan. Nah, ini aku mau menuju salah satu rumah Ibu Kisem yang pernah mengalami tragedi mati suri, lur. Pernah mengalami tragedi mati suri. Nah, ingin tahu isi cerita dalam video ini? Pokoknya tonton video ini sampai habis, lur. Jangan di skip. Pokoknya tonton video ini sampai habis biar tahu isi cerita lengkapnya tentang video tersebut. Tonton video ini sampai habis. Jadi kita tahu, para pemirsa tahu isi ceritanya, lur. Tonton video ini sampai habis, lur. Lanjut ntar lagi. Aku mau menuju rumahnya Ibu Kisem. Oke, lur. Sambung ntar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Waduyong Apa. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi ceritanya di malam hari ini aku lagi di rumahnya Ibu Kisem. Nah, Ibu Kisem, jadi ini aku pengen menggali sebuah cerita dari pengalaman Ibu Kisem tersebut. Nah, ini ceritanya pernah mengalami yang namanya mati suri. Nah, ini pengen tahu cerita lebih lengkapnya, tonton video ini sampai habis, sobatku dimanapun Anda berada. Yang sudah nyimak channelku terus, terima kasih. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita langsung saja ke dialog bersama Ibu Kisem. Assalamualaikum Ibu Kisem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya gini, Bu, aku datang ke sini ini ingin tahu tentang pengalaman cerita Ibu Kisem waktu mati suri. Ya, ingin menggali kisah-kisah dari Ibu Kisem tersebut pas pengalaman mati suri, gimana ceritanya, awal kejadiannya gimana gitu loh. Monggo. Terima kasih pertanyaannya, karena saya itu mengalami musibah di Purworejo. Ya. Awal-awalnya itu saya mau menengok ibu mertua. Oh, menengok ibu mertua ya. Nah, dengan kebawa hati yang terpilu lah ya. Iya. Jadi saya sampai berjalan kendaraan tidak bisa dikendalikan dan juga sampai kecelakaan di Purworejo. Oh, kecelakaannya di Purworejo. Ya. Sampai sekarang, sesampainya setelah kecelakaan kan dibawa ke rumah sakit Ambal. Rumah sakit Ambal daerah Purworejo. Daerah Kebumen. Oh, Ambal ke Ambal Kebumen ya. Itu dari rumah sakit Kebumen itu apa ya, namanya bapak kan juga menjaga ibu sih di rumah sakit, jadi daripada istrinya di rumah sakit Ambal, jadi sama bapak dibawa sekalian ke rumah sakit Jakarta. Iya, rumah sakit Wates. Sampai 3 hari yang tidak bisa disadar. Berarti selama proses pas dari awal kejadian sampai masuk rumah sakit, ibu nggak sadarkan diri? Iya, nggak sadarkan diri sama sekali sampai sekarang. Sampai rumah sakit pertama, rumah sakit kedua, sampai di bawah rumah sakit kedua pun ya bisa berjalan, tapi saya nggak ingat apa. Oh, sempat bisa berjalan ya? Iya, sempat bisa berjalan. Kata makanya bapak itu dikira saya itu masih normal, padahal itu saya nggak tahu sampai sekarang. Lupa ingatan gitu? Iya, lupa ingatan. Iya, benar. Makanya itu sampai di rumah sakit 3 hari pun saya belum sadar.
Nah, saya tahunya pokok kejadian itu saya dibawa orang semacam abah-abah lah, pakai jubah putih, pakai tasbih ya, kalau mau yang terakhir ya, itu dibawa ke masjid. Sebelum masuk itu di depan itu ada rambu-rambu. Tapi rambu-rambu bendera pun kayak bendera semacam selendang. Itu sebelum masuk ke masjid yang paling besar. Itu selama itu saya suruh menghafalkan Alam Nasr dan ayat kursi. Saya bisa keluar dari masjid ini kalau kamu bisa menghafalkan ayat kursi sampai keluar, bahwa batu ini jangan sampai lepas dari tangan kamu. Nah, batu itu kata yang orang berjubah itu buat apa itu? Itu buat saya bisa keluar dari masjid yang saya datangi. Jadi di situ sudah diomongin lah, pokoknya harus bisa berdoa ini, tapi nanti kalau keluar waktu ini jangan sampai jatuh, tapi kamu harus membaca ayat kursi, jangan sama bernafas. Itu kayak disuruh baca ayat kursi itu ya. Iya. Jadi makanya saya bilang sama Bapak juga apa adanya, apa pengalaman saya waktu selama tidak sadarkan diri. Ya. Waktu itu posisi di ruang ICU apa? Iya, kalau di ruang ICU saya nggak tahu. Yang tahu semuanya ya, Bapak ya. Yang tahu yang nungguin ya. Iya, yang tahu yang sama kakak. Itu selama berapa hari itu? Selama 3 hari. Yang 3 itu pokoknya nggak sadar. Pas nggak sadarkan diri, posisi dibawa ke masjid oleh sesosok orang yang berjubah putih. Yang iya jubah putih. Jadi ada 2. Jadi 1 jubah putih, 1 jubah agak kebiru-biruan lah. Itu kayak gitu. Jadi yang 1 yaitu mengajari kayak itu pengalaman waktu masa pingsan saya. Setelah proses menghafal ayat kursi itu, menghafalkan ayat kursi, Ibu langsung sadar atau gimana? Jadi setelah saya hafalkan ayat kursi sampai sejauh saya berjalan, soalnya sampai saya capek jauhnya. Kenapa kok nggak sampai ke jalan apa yang dia katakan? Dalam arti nggak sampai ke jalan itu ibunya jalan apa? Iya jalan sampai jalan, jadi dia mengikuti dari belakang. Jalannya di sebuah? Ya pokoknya di dalam masjid. Oh di dalam masjid? Iya di dalam masjid, jadi itu jalan tepi-tepi masjid. Mengelilingi ya? Iya ngelilingi, tapi kenapa? Pokoknya kalau sudah ketemu jalan ini yang ada pal, tapi pal itu gambar kayak bunga kaca piring, tapi di atasnya itu memang kayak emas. Nah nanti kalau sudah sampai ini, batu itu dilempar. Nah setelah dilempar, nah itu jadi kayaknya saya itu sadarnya di situ, batu itu lepas. Tapi sudah pokoknya sampai capek. Kenapa kok jalannya jauh banget, nggak sampai mana ya, sampai tanya orang pun nggak ada. Yang ada cuma yang ngikutin itu ya, orang berjubah ya. Pokoknya cuma kayak gini. Pokoknya jalannya kayak gini. Jadi ini pegang waktu ini juga kayak gini. Enggak lepas pokoknya. Iya. Jadi setelah buang batunya itu baru. Yang dilihat sama Ibu di alam sana itu apa saja? Dilihat itu sebangsa figura, tapi tulisan Arab juga berlapis emas semua, sampai tepi-tepinya itu emas. Jadi sampai berarti saya masuk surga. Amin. Nah,
Saya ngomong sama bapak pun sama saja. Siapapun saya kasih cerita juga sama. Karena pengalaman sampai sekarang, apalagi yang untuk tempat kejadian Pak, rumah sakitnya kemarin sudah 1 tahun lebih baru bapak ngomong, apa mama dibawa sini. Itu selama saya di kejadian sampai sadar itu saudara maupun anak tidak ada yang menjenguk ibu, cuma bapak. Nah itu saya sedihnya di situ Mas. Anaknya itu pada kemana waktu? Anaknya kan lagi istilahnya lagi ngurusin anaknya sekolah. Oh, pas lagi ada Iya, kesibukan ya. jadi saya cuma diem. Karena semoga saja saya bisa sadar dan bisa membalas kebaikan bapak yang mengurus saya sampai saya sembuh, sampai saya normal kembali sampai sekarang. Itu saudara buat permisa dimanapun Anda berapa, bila ibu lagi kenapa-napa, jangan kau tinggalkan ibunya. Urus, karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Oke, lanjut monggo. Nah itulah Mas. Padahal saya setelah saya sadar, sampai saya pegangan banyak bapak, saya kecelakaan di sini, satu pun tidak ada yang nengok ibu. Coba bayangkan, bawah ngurus saya, atas ngurus ibunya. Kayak apa sakitnya Pak suamiku. Nah di situ. Makanya dikiranya orang-orang itu saya kecelakaan itu hanya pura-pura, padahal bukti semua ada. Ya katanya masih menyimpan bukti ya, apa tadi pakaian yang dilihatkan. Saya ambil ya. Iya. Dulur. Jadi ceritanya seperti itu dari ibu. Apa ibu siapa? Isem itu pernah mengalami mati suri akibat terjadi kecelakaan. Nah ini ada sebuah kenang-kenangan yang tak terlupakan ini. Ini buktinya sampai sobek. Nah, Ini sampai sobek semua coba. ini akibat apa? Gesekan sama aspal. Ini pada sobek ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih diberi umur panjang ya Bu. Iya. Nah ini semuanya baju yang saya alami. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi malaikat wali yang melindungi raga ibu sampai normal, sampai bisa mencari makan dengan lantaran hidir dagangan. Yes, ya, semoga saja selalu dilancarkan rezekinya ya Bu. Amin. Ya itu cuma kayak ibu itu saking perih pedih, gimana bisa pulih semula apa yang sudah ibu alami. Saya tidak bisa ngomong yang aneh-aneh dengan kenyataan apa adanya. Sudah tua tapi belum bisa meresapi kehidupan yang gimana. Jadi saya dari kecil sampai sekarang, dari kecil pun saya sudah merantau dan merantau, mengabdi dan mengabdi sama orang yang saya umur 9 tahun sampai umur 40 lebih. Berjuang sendiri terus. Berjuang sendiri demi kekuatan atau demi melanjutkan usia remaja sampai tua. Semoga saja Allah masih melindungi ibu, bisa
membalas budi bapak yang mengurus saya. Itu Lur, ini ternyata Ibu Tinem ya. Kisem ini dan benar-benar wanita hebat, perjuangan sendiri, apa-apa sendiri. Jadi nggak mengandalkan orang tua loh, berjuang sendiri, mencari nafkah sendiri dari kecil sampai tumbuh dewasa sampai dia nikah. Aku dapat apresiasi nih Ibu Sinem ya, Kisem ya, lupa terus. Ya itu. Kisem. Jadi dari kecil sudah dilatih jualan, masih desa sekali sini. Nah itu sampai bawa godong, angkrik, ganyong sama mama dulu. Berarti dulu awal jualan itu? Iya jualan istilahnya palawija. Palawija ya. Nah itu ya. Bu. Jualannya dulu di mana? Pasar Wage. Oh, Pasar Wage. Iya, Pasar Wage pun jam 1 sudah berangkat. Gendong, ya? Iya, gendong pakul sampai itu namanya palawida, nama ganyong sama angker itu sampai 10 iket kan berat semacam bawa batu. Itu dagangannya ada yang nyuplai ke rumah apa ngambil-ngambil? Ya enggak, ya beli petani. Ke petani. Ya sama mama dulu. Karena mama kan kasihan mama juga sih. Iya, apa boleh buat. Saya dibesarkan sampai sekarang belum bisa membalas kebaikan orang tua. Itu kayak tidak bisa menahan. Kalau riwayat ibu dari kecil sampai punya suami. Ya. Nah, itu jualannya itu putar kamera yang lagi dijalani sama Bu Kisem. Nah, tadiannya tempuh di Bu jualannya itu ya cuma mendapatkan dari belas asih tiang-tiang. Ya ini jualannya di pasar keliling. Ya, keliling desa. Ya semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memaringi rezeki kanthi lantaran tiang-tiangnya sing sami terus. Amin. Dirinya di daerah Karangnanas, daerah Kaliabang, Kalipasung, ada Semalang. Di pokoknya kiblat papat 5 pancer, pati-pati belum habis ya, ibu masih berjuang sampai dagangan. Monggo saudara yang butuh sayuran buat masak apa aja ini Ibu Kisem tiap hari keliling ada semua. Kelilingnya jam berapa? Di Kaliabang jam berapa Bu? Oh di Kaliabang itu jam 5.10. Jam 5 pagi? Iya jam 5 pagi. Sampai jam 9 atau jam 10 siang. Nah itu jam 5 pagi sampai jam 10 siang itu di Kaliabang, Desa Pekaja. Terus pindah lagi ke Kalipasung. Komplek daerah gereja apa mana? Iya. Nah, dari jam 10 lah ya, jam setengah 11 lah ya, sampai jam berapa? Oh ya itu pokoknya sampai jam 5 sampai jam 9 atau jam 10 tergantung orangnya yang beli. Oh. Cuma ibu mengandalkan belas asih orang-orang yang meminat dagangan. Ya, biasanya kan diatur dari Kaliabang jam 5 sampai jam 10, tapi pas jam 10 pindah lokasi di mana lagi. Jadi karena gini, dari Kaliabang itu ada 3 tempat. Oh, 3 tempat. Ya. Jadi satu tempat jam 5.15. Nanti kira-kira 15 menit cepat mata
langsung pindah lagi. Nanti pindah lagi sampai jam setengah 7. Setengah 7 langsung pindah lagi sampai jam 7. Itu di daerah Kaliabang. Nah setelah sampai jam 7 langsung ke tempat Pesuruan Utawa Kalipasung. Ini Bu Tisem juga bisa menerima partai besar, contohnya para saudara dimanapun Anda berada, khususnya wilayah daerah Purwokerto, Banyumas, bila ingin pesan sebuah sayuran ataupun lombok-lombok ya, cabai, bisa pesen sama Ibu Tisem. Alamatnya di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, RT-nya RT 6 RW 2 ya. RT 6 RW 2. Ibu Tisem mau ada yang pesan nih, acara hajatan ataupun apalah itu, buat cateringan. Tapi nggak menerima catering ya Bu? Catering juga bisa. Oh bisa ya, ternyata bisa, catering bisa. Ya buat kue ya sebagian bisa. Oh iya. Apa bisa langsung lewat komentar, nggak apa-apa, lewat komentar ntar saya sampaikan ke Ibu Tisem kalau ada yang mau pesan untuk wilayah daerah Purwokerto, Banyumas, Sokaraja. Banyumasnya jangan yang jauh-jauh, minggu melar pesen. Jadi itu pengalaman dari Ibu Tisem kayak gitu. Tisem ya, Tisem, Ibu Tisem, Kisem ya, Ibu Kisem itu pengalamannya seperti itu. Jadi pengalaman Ibu itu dari duit 5 perak, 3 perak, 2 perak, sampai 10 sen masih mengalami. 10 sen? Ya 10 sen. Masih harga 1 liter latung itu masih 25 perak. Sebotol minyak tanah. Selama perak aku menangi, perak. Ya, itu. Pokoknya ya saya kerja cari duit mau ngupasin kacang wiji itu 1 rantang 5 perak. Ya karena demi sekolah. Iya. Karena orang tua tidak mampu, gimana ibu itu harus bisa masak sampai kelas 3. Nah, itu beratnya itu di situ. Makanya ibu tidak bisa sekolahnya sampai lanjut karena orang tua itu tidak mampu. Tuh. Ya selain saya sehabis sekolah itu saya memang mencari uang buat membayar sekolah. Sampai ke sawah disuruh itu nanam kacang, disuruh mubur kacang, itu demi sekolah, demi ingin bisa baca. Ingin bisa baca, mencari uang sendiri buat biaya sekolah. Iya, gitu ya. Iya. Untuk membantu mama sama papa. Itu pengalaman ibu. Nah, ya semoga saja hanya ibu yang bisa mengalami sampai sekarang, sampai kecelakaan tidak sadar berapa hari. Kalau tidak ada orang yang merawat itu ibu nggak tahu. Itu berapa hari itu Bu? Waktu dari nggak sadar sampai sadar berapa hari? 3 hari. 3 hari. Jadi di rumah sakit itu kata papa 7 hari. Sadarnya setelah ibu melempar sebuah batu. Iya, itu melempar sebuah batu, terus ada tangisan anak kecil. Tangisan anak kecil? Iya, di rumah sakit itu baru. Jadi itu anak kecil itu nangis, jadi menyadarkan saya selepas buang
batu-batunya itu jadi kayak balcen nih loh. Jadi dibuang, dilempar tapi mantul. Iya. Nanti aku ya mau balik ke sini tapi ternyata tidak. Sampai tanya orang tua, berarti ya kamu masih dilindungi Allah Subhanahu. Nah, setelah ibu sadar di rumah sakit beneran ada seorang bayi menangis atau cuma di alam sana? Ya beneran ada orang nangis itu. Di rumah sakit itu? Iya, di rumah sakit itu. Makanya si ibu matanya melek tapi kayak robot. Itu kata papa. Masih berat ya buat melek ya? Iya, pokoknya mata di bawah sini ya sini pokoknya kayak robot kata papa. Berarti belum 100% pikiran kembali seperti semula. Iya, makanya sama apa itu itu ibu nyawa saringan. Kenapa ibu sampai kecelakaan sampai ratil bajunya cuma lecet ininya, cuma sininya yang retak. Jadi selama 8 bulan ibu itu susah. Yang susah itu 3 bulan buat tidur nggak bisa, buat miring nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Nah ini kok disimpan terus Bu? Ini disimpan biar pengalaman apa yang saya alami. Semoga saja orang-orang semua mau mengendarai ya itu baru saja. Ya, apa yang saya sudah motor sudah saya jual, habis sudah remuk. Pun beli 18.500 dijual cuma 11.000, 11 juta. 11 juta itu ya monggo baresi waktu kecelakaan. Motor matic kalau motor matic Beat. Iya, tembe berapa hari? Ya, belum ada 1 tahun. Oh, berarti kejadian belum lama ya Bu? Iya, baru 2 tahun sekarang. Iya. 2 tahun sekarang. Iya. Pokoknya ya pada lebaran kemarin ya 1 tahun, berarti lebarannya 2 tahun kan. Cuma saya berdoa semoga saya sehat, selamat, bisa mengembalikan apa yang suamiku kehilangan untuk membela istri. Aku nggak bisa ngomong apa-apa, cuma nangis. Kalau diceritain cuma nanti aku nangis terus. Ya oke, ya cukup sekian aja ya Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya sudah berbagi cerita pengalaman Ibu pernah mengalami mati suri. Ya semoga saja setelah habis kejadian mati suri itu buat pelajaran bagi Ibu bahwa di alam sana seperti ini itu termasuk apa ujian ya, ujian pelajaran. Tadi kurang enyong aja kurangku seperti ini. Nah gitu Lur. Ya Lur, terima kasih yang sudah nyimak channelku terus. Terima kasih, semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan, amin amin ya robbal alamin. Oke, cukup sekian dan terima kasih untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan juga share videonya Lur. Oke, cukup sekian. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.